Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang dicintai oleh Allah dan saya banggakan, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kali ini Allah senantiasa membukakan pintu hati kita untuk menerima ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua yang ada di rumah, mudah-mudahan kalian semua dirahmati oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar mengenai hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, anak-anakku semua, yang perlu kalian pahami adalah makna hari kiamat. Apa itu makna hari kiamat atau hari akhir? Yang kedua adalah apa tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat itu. Yang ketiga adalah apa hikmah di balik kejadian hari akhir ini. Anak-anakku semua yang saya cintai, langsung saja kita memaknai hari akhir atau hari kiamat. Kalau ada yang bertanya, kapan hari kiamat itu terjadi, Pak? Hari akhir itu kapan, Pak? Maka jawabannya adalah Allah yang lebih mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Loh, hanya Allah, kemudian apa manusia tidak ada yang tahu? Malaikat tidak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Allahu a'lamu. Allah lebih mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kenal dekat dengan Allah, yang kita kenal pernah berjumpa dengan Allah, pernah berkomunikasi dengan Allah, ketika ditanya oleh malaikat Jibril pun, mata sa'ah ya Rasul, kapan hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab, saya tidak mengetahui, hanya Allah yang paham, hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Begitulah anak-anakku, bahwa hari kiamat tidak ada orang pun yang tahu. Hari kiamat tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Namun walaupun hanya Allah yang tahu, manusia tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat, kita wajib sebagai umat Islam meyakini bahwa hari kiamat itu ada, hari kiamat itu terjadi nanti, entah kapan. Lalu apa makna hari akhir atau hari kiamat? Hari akhir itu adalah, atau hari kiamat itu adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Kalau sudah hari kiamat terjadi, alam semesta beserta isinya akan luluh lantah, akan hangus, akan sirna, akan habis, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta akan hancur, luluh berkeping-keping. Semua makhluk akan mati. Semua makhluk tidak ada yang hidup saat itu. Hari kiamat itu ditandai dengan ditiupkannya trompet oleh malaikat Israfil. Trompet malaikat Israfil ada 3 tahapan. Yang pertama adalah ketika trompet pertama yang ditiup oleh malaikat Israfil, semua manusia akan merasa gundah gulana, akan merasa ketakutan yang mencekam. Kemudian ditiuplah trompet yang kedua, maka alam semesta akan hancur semuanya. Maka diterangkan oleh Allah dalam surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi sudah diguncang dengan guncangan yang paling dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, maka bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Maka itulah akan terjadinya hari kiamat. Begitu dahsyatnya kejadian itu, sehingga apa yang ada di dalam perut bumi akan keluar, dimuntahkan oleh bumi, hancur lebur. Itu. Lalu
pada trompet yang ketiga, malaikat Israfil meniup trompet yang ketiga, maka seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian hari kiamat sudah terjadi anak-anakku, maka semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Adam, zaman Nabi Adam sampai di akhir hari kiamat nanti, semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibangkitkan oleh Allah, kemudian dikumpulkan di tempat yang paling luas, namanya padang mahsyar. Dikumpulkan di mahsyar. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian nanti akan menerima amal ibadahnya, bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya di dunia selama hidupnya. Maka akan menerima amal ibadahnya masing-masing sesuai dengan kebaikan dan kejelekan ketika dia hidup. Catatan amal kebaikan mereka, catatan amal keburukan mereka akan dipertanggungjawabkan nantinya pada hari kiamat. Sekecil apapun kebaikan, maka Allah akan memperlihatkan pahalanya. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, maka Allah akan memperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan, kejelekan, dosa sedikit pun, maka nanti akan diperlihatkan oleh Allah, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sekecil zarrah, maka akan diperlihatkan oleh Allah nanti, akan dibalas oleh Allah kebaikan itu. Maka jangan khawatir wahai anak-anakku semua, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan walaupun kita tidak sadar bahwa itu hal yang baik, maka insya Allah Allah akan membalas nanti pada hari kiamat. Maka jangan berharap di dunia kita dibalas oleh manusia dengan kebaikan kita, akan tetapi berharaplah Allah yang akan membalas. Dan pasti Allah membalas, karena Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya, maka pasti Allah akan membalas pada hari kiamat dengan apa yang kebaikan yang kita lakukan. Dan juga sebaliknya, Allah akan membalas apa yang telah kita lakukan berupa dosa-dosa kita. Maka